protein, karbohidrat yang tersisa sangat kupu detail terkait dengan lipid untuk membentuk glikolipid. Struktur protein mengungkapkan adanya lapisan selain molekul lipid yang terikat. Dalam hal ini, molekul lipid ini tidak mungkin berperan dalam fungsi aquaporin karena protein tersebut mempertahankan fungsinya sebagai saluran air di layers yang mengandung lipid non-natif. Kedua, dua pandangan protein membran tetramerik lainnya. Dalam hal ini, bakteri K positif channel KCSA, molekul aninik fosfatidiliceron atau merah atau abu-abu terlihat di setiap celah antara subunit dan dianggap diperlukan untuk fungsi saluran normal. Satu K plus ion ungu unggulan terlihat transit melalui pori-pori. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Afril Suwaiba Lubis yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya serahkan kepada Rahmayani Anwar. Kepadanya waktu saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi. Langsung saja kita masuk pada materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu mengenai struktur dan bagian membran integral protein. Jadi protein integral adalah protein membran yang tertanam pada lapisan hidrofobik membran. Protein ini mempunyai satu atau lebih domain yang tertanam dalam membran. Protein integral juga sering dikatakan sebagai protein transmembran one pass atau multipass. Jadi kalau kita lihat ini di gambar itu ada protein integral yang di dalamnya terdapat protein-protein, lalu itu menembus lapisan membran sel dari eksterior, dari bagian luar sel hingga ke dalam, ke interior atau ke sitosol. Selanjutnya. Materi yang kedua yaitu mengenai membran lipid dan fluiditas membran. Jadi apa sih fluiditas membran? Fluiditas itu dapat diartikan sebagai keadaan di mana suatu sel tetap atau mempertahankan sifat kecairannya. Kalau kita lihat di gambar ini ada dua kondisi membran. Yang pertama pada yang A itu fosfolipid itu berjarak-jarak, terus lipidnya renggang gitu antar satu fosfolipid dengan yang lainnya. Sementara pada kondisi B, fosfolipid terlihat kaku dan sangat rapat posisinya. Jadi yang mana yang dikatakan keadaan fluiditas membran itu yang A. Jadi kalau dia berhasil mempertahankan sifat kecairannya, maka bentuknya adalah seperti di gambar A yang sebelah kiri. Next. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi fluiditas membran. Pertama yaitu temperatur atau suhu. Kedua kolesterol atau keberadaan kolesterol di membran sel. Kemudian ada asam lemak jenuh dan tak jenuh. Jadi pertama keadaan di mana membran sel itu berada pada suhu rendah, maka fluiditasnya itu menurun. Kita dapat lihat itu fosfolipidnya sangat dekat jaraknya antara satu sama lain, lalu kakinya juga berdekatan. Nah, ketika fluiditasnya menurun pada suhu tinggi, dapat dikatakan juga fosfolipid itu mengkristal. Kemudian kalau dalam kondisi pada suhu tinggi, dia itu berjarak satu sama lain, itu ada jaraknya, kita lihat. Nah, ketika dia berjarak dan renggang seperti ini, dapat dikatakan fluiditasnya meningkat. Lalu, ada yang namanya kolesterol. Kolesterol ini kalau dalam kimia dapat kita sebut itu sebagai buffer. Jadi kalau misalnya fosfolipid itu berada pada suhu rendah, dia kan fluiditasnya menurun nih. Tapi kalau ada kolesterol di antara fosfolipid, itu yang kuning-kuning, yang titik kuning-kuning itu adalah kolesterol. Jadi kalau dia ada nih nyelip di antara fosfolipid, itu artinya fluiditasnya meningkat karena yang awalnya
fosfolipid itu berdekatan, berdempetan nih, karena ada kolesterol di antara mereka, jadinya agak merenggang gitu, agak lebih, jadi fluiditasnya meningkat. Selanjutnya pada kondisi suhu tinggi, kalau ada kolesterol, fluiditasnya menurun. Pertanyaannya kenapa? Bukankah seharusnya dia semakin merenggang ya, semakin jauh? Tapi fosfolipid itu ada kecenderungan untuk saling berdekatan. Jadi kalau ada kolesterol yang awalnya dia jauh gitu, dia semakin mepet dan mendekat gitu. Jadi fluiditasnya dikatakan menurun. Kondisi buffer itu dinamakan kalau dia di suhu rendah kan seharusnya menurun karena ada buffernya, jadi dia meningkat. Tapi di suhu tinggi seharusnya fluiditas meningkat karena ada buffernya, dia jadi fluiditasnya menurun. Next. Lalu ada faktor yang ketiga, ada membran sel asam lemak jenuh dan tak jenuh. Jadi yang dikatakan lemak itu kan yang kakinya ya. Nah, lemak. Jadi kalau misalnya asam lemaknya itu jenuh, bentuknya itu asam lemak jenuh itu rapat. Jadi kaki-kaki dari lipid, dari fosfolipid itu saling rapat dan kaku. Jadi fluiditasnya menurun. Sementara pada kondisi asam lemak tak jenuh yang sebelah kanan itu, bentuknya itu tidak rapat. Kakinya itu kayak bengkok-bengkok gitu, kelihatan nggak sih? Nah, jadi kalau dia kakinya bengkok-bengkok, jadi dia nggak rapat gitu posisi fosfolipidnya. Jadi fluiditasnya meningkat. Oke, next. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu mengenai sifat dinamis membran plasma. Jadi diperkirakan bahwa fosfolipid dapat berdifusi dari satu ujung ke ujung yang lainnya dalam 1 atau 2 detik. Sebaliknya, dibutuhkan molekul fosfolipid dalam hitungan jam hingga hari untuk berpindah dari bagian atas ke bagian bawah. Jadi, dengan gerakan yang dapat dilakukan fosfolipid, gerakan yang tadi tuh yang berpindah dari atas ke bawah atau disebut dengan flip-flop itu membutuhkan waktu yang paling lama gitu. Dia ada 2 macam nih, pergeseran lateral yaitu yang dari kiri ke kanan yang pakai warna biru, nah itu pergerakannya cepat. Kalau yang berpindah lapisan gini namanya difusi transversal atau flip-flop, ini membutuhkan waktu lebih lama karena sifat dari fosfolipid itu sendiri adalah fleksibel. Next. Di sini ada video, coba bisa diputar nggak? Ini proses bagaimana dan apa saja yang mempengaruhi sifat dinamis membran plasma. Bisa ya? Oke. Bisa dihidupkan dulu subtitlenya biar bisa di. Oke, udah. Suaranya nggak ada ya? Ara, maaf suaranya masih belum ada. Mungkin tadi belum share screen belum share suaranya. Ya, sebentar ya.
Nggak apa-apa, bisa lanjut dulu. Intinya aja disampaikan. Baik, Bu. Maksudnya lanjut aja ke slide berikutnya nanti biar Ya, Bu. ya. Ya, jadi saya jelaskan aja ya langsung mengenai sifat dinamis plasma membran. Jadi, sifat dinamis plasma membran ini ada yang dipengaruhi oleh katalis atau yaitu protein, terus ada yang nggak dipengaruhi oleh katalis. Jadi, kalau yang flip-flop, yang tadi, yang antar bilayer ini, itu tidak dipengaruhi oleh, tidak membutuhkan katalis. Kemudian ada lagi yang berpindah juga tadi itu lateral atau transdifusi lateral itu juga tidak membutuhkan katalis. Tapi ada perpindahan yang membutuhkan katalis atau protein, jadi dia itu membutuhkan energi antar ketika namanya itu flip-flop juga, tapi dia membutuhkan protein untuk berpindah. Terus ada yang satu aja berpindah, ada yang bolak-balik, ada yang di antara. Jadi misalnya nih ada protein nih. Protein apa maksudnya yang dibutuhkan protein? Protein integral maksudnya. Dia berpindah dibantu oleh protein integral sebagai katalis. Ya, atau apa sebagai enzim ya. Namanya flipase, enzim flipase. Jadi kalau untuk melakukan flip-flop itu membutuhkan enzim ya. Yang dimaksud protein tadi kan enzim ya. Enzim flipase. Jadi lebih jarang terjadi ya untuk flipase, yang lebih memungkinkan pergerakan secara transversal ya ke kiri kanan. Iya, Bu. Baik. Untuk selanjutnya next. Lalu ada contoh yaitu sel darah merah. Jadi sel darah merah ini atau red blood cell adalah eksperimen alam yang unik, sel tanpa organel intraseluler, nukleus, dan sitoskeleton transseluler, dan membran plasma dengan struktur seragam di seluruh permukaannya. Next. Jadi sel darah merah ini punya karakteristik. Pertama, dia berbentuk bikonkav, yaitu berbentuk cekung yang sangat bermanfaat untuk menangkap banyak oksigen. Jadi fungsi dari sel darah merah ini yang pertama yaitu untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau bentuknya bikonkav, dia dapat menangkap lebih banyak oksigen untuk berikatan pada sel darah merah. Selanjutnya tidak memiliki inti sel. Jadi sel darah merah ini sel, tapi dia sangat istimewa, dia nggak punya inti sel. Sehingga ketidakadaan inti sel ini memudahkannya untuk dapat berubah bentuk. Jadi kalau darah itu kan masuk ke sel ke pembuluh darah kapiler. Jadi kalau dia dapat merubah bentuknya dengan mudah, maka dia akan semakin lancar gitu peredarannya. Kemudian di dalam sel darah merah itu terdapat hemoglobin. Hemoglobin ini akan mengikat oksigen, bentuk oksihemoglobin akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi awalnya pada saat pembentukan sel darah merah itu ada intinya, lalu ada yang namanya erythroblast. Erythroblast ini menghilangkan inti sel sebelum ketika sel darah merah sedang diproduksi. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Rahmayani yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya mempersilakan rekan saya Siti Hania untuk melanjutkan materinya. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan membahas tentang gerakan zat terlarut melintasi membran. Lapisan ganda lipid dari membran sangat ideal untuk mencegah hilangnya zat terlarut bermuatan dan polar dari sel. Pada dasarnya, terdapat dua cara pergerakan zat melalui membran. Pertama, secara pasif dengan difusi. Yang kedua, secara aktif dengan transport aktif. Next. Di sini terdapat gambar mengenai gerakan zat terlarut melintasi membran. Pada bagian A,
itu merupakan difusi sederhana melalui lapisan ganda yang berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian yang B merupakan difusi sederhana melalui saluran air dalam protein integral, berdifusi dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kemudian yang C merupakan difusi terfasilitasi, berikatan khusus pada membran pembawa protein. Dia juga berdifusi dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kemudian yang D merupakan transport aktif, membutuhkan ATP. Transport aktif ini konsentrasinya dari yang rendah ke tinggi, jadi dia melawan gradien konsentrasi. Yang bagian E merupakan contoh masing-masing jenis mekanisme gerakan zat. Zat anorganik kecil yang tak bermuatan seperti O2, CO2, dan H2O menembus lapisan lipid dengan mudah. Adapun ion dan zat terlarut organik polar seperti gula dan asam amino memerlukan pengangkut khusus untuk masuk atau keluar sel. Next. Difusi air melalui membran. Molekul air jauh lebih cepat menembus membran sel daripada ion terlarut atau zat terlarut. Air bergerak melalui membran semipermeabel dari konsentrasi rendah ke tinggi. Proses air bergerak tersebut dinamakan osmosis. Ketika sebuah sel ditempatkan ke dalam larutan hipotonik, sel itu nantinya akan membengkak. Adapun ketika sel diletakkan dalam larutan hipertonik, sel tersebut nanti akan menyusut. Next. Seperti yang saya katakan tadi, di sini bisa dilihat dalam gambar, bagian A merupakan larutan hipotonik, di mana jika sel dimasukkan ke dalamnya, maka air akan berdifusi, maka air akan berdifusi ke dalam sel darah merah tersebut, sehingga menyebabkan sel darah merah tersebut akan membengkak. Kemudian yang B merupakan hypertonic solution, larutan hipertonik. Ketika sel darah merah di sini dimasukkan ke dalam larutan tersebut, maka air yang berada dalam sel tersebut akan keluar, sehingga menyebabkan sel tersebut menyusut. Kemudian yang C merupakan isotonic solution atau larutan isotonik, di mana larutan tersebut seimbang antara konsentrasinya seimbang antara luar dan dalam sel, sehingga tidak terjadinya osmosis dari maupun ke luar sel, sehingga bentuk dari sel tersebut tetap. Pembengkakan dan penyusutan sel pada media biasanya hanya bersifat sementara. Dalam media hipotonik, pemulihannya terjadi saat sel kehilangan ion. Adapun dalam media hipertonik, pemulihannya terjadi saat sel mendapatkan ion dari medianya. Next. Osmosis pada manusia. Saluran pencernaan kita mengeluarkan beberapa liter cairan setiap hari. Jika cairan ini tidak diserap kembali, seperti yang terjadi pada kasus diare ekstrim, maka kita akan menghadapi kemungkinan dehidrasi yang cepat. Adapun osmosis pada tumbuhan, sel tumbuhan umumnya hipertonik dibandingkan dengan cairan lingkungannya. Akibatnya ada kecenderungan air masuk ke dalam sel, menyebabkan mengembangnya tekanan internal atau turgor yang mendorong terhadap dinding sekitarnya. Bisa dilihat dalam gambar tersebut, di mana sel tumbuhan mengalami turgor, sehingga ia akan tetap tegak, tidak layu. Apabila sel tumbuhan ditempatkan dalam keadaan hipertonik, maka akan terjadi plasmolisis. Plasmolisis berasal dari kata plasma dan lisis. Plasma berarti membran sel dan lisis berarti pecah. Jadi membran selnya itu akan pecah.
sehingga kalau terjadi plasmolisis pada sel tumbuhan, ia akan layu. Next. Nah, ini sebuah keluarga protein integral kecil, itu disebut dengan aquaporin, memungkinkan pergerakan pasif air dari satu sisi membran ke sisi yang lain. Jadi, aquaporin ini merupakan protein integral kecil yang dimana hanya molekul air yang dapat melaluinya. Aquaporin sangat menonjol dalam sel. Aquaporin tidak hanya terdapat pada sel eukariotik, namun juga banyak terdapat pada sel prokariotik. Next. Difusi ion melalui membran. Lapisan ganda lipid sangat kedap terhadap zat bermuatan, termasuk ion kecil Na+, K+, Ca2+, dan Cl. Di sini di dalam gambar terdapat bagaimana bentuk saluran ion ketika ia terbuka dan tertutup. Alan Hodgkin dan Richard Keynes mengusulkan bahwa sel mengandung saluran ion, yaitu bukaan pada membran yang permeabel terhadap ion tertentu. Jadi setiap ion tuh punya salurannya masing-masing gitu. Difusi ion melalui saluran selalu dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Alisis Nianti. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai difusi terfasilitasi. Jadi difusi terfasilitasi ini terjadi melalui membran protein. Nah, pada difusi ini tuh transfer protein itu bersifat spesifik, jadi hanya molekul tertentu aja tuh yang dapat melewati membran. Terus juga difusi ini mentransfer molekul besar atau molekul bermuatan. Nah, kenapa dinamakan difusi terfasilitasi? Ini tuh karena ion-ion itu tidak dapat berdifusi melalui lipid. Karena ion-ion ini tuh nggak bisa melewati bagian lipid membran plasma, sebabnya karena ion ini bersifat hidrofilik dan polar dengan berukuran besar kayak glukosa. Nah, sementara lipid itu cuma bisa ditembus oleh zat-zat yang sifatnya tuh hidrofobik atau non-polar. Nah, untuk bisa berdifusi melewati lipid dari membran plasma ini, maka dibutuhkanlah fasilitas gitu untuk bisa melewati membran plasma ini. Nah, fasilitas itu berupa dua macam protein transmembran. Next. Ara, next. Ya, jadi ada dua protein transmembran yang membantu memfasilitasi molekul ion ataupun zat lainnya untuk bisa nembus. Jadi yang pertama itu adalah protein kanal. Jadi protein ini tuh memiliki struktur kayak kanal yang bersifat hidrofobik. Jadi kanal ini digunakan buat molekul atau ion-ion tertentu buat masuk ke dalam atau keluar sel dengan tingkat transportasi yang lebih cepat. Jadi untuk bisa menembus ke membran plasma. Nah, kanal itu tuh mempunyai kayak pintu atau gate gitu yang bisa membuka ataupun menutup dalam keadaan tertentu. Jadi ion-ion itu dapat mengalir melintasi membran karena difusi terfasilitasi kan termasuk transfer pasif, jadi mereka tuh nggak butuh namanya ATP ataupun energi. Terus yang kedua itu ada protein pembawa. Jadi protein pembawa itu tuh bekerja dengan mengubah konformasi terjadi antara molekuler. Jadi sehingga molekul yang tadinya berada di luar sel tuh bakalan terbawa masuk ke dalam sel. Ketika protein tersebut berubah konformasi, memungkinkan kompleks protein molekul tersebut melintasi membran dan berada di sisi lain membran. Atau singkatnya jadi protein tersebut tuh menangkap molekul tersebut dari daerah ekstraseluler ke daerah intraseluler dan memindahkan zat atau molekul ke daerah sebaliknya. Nah, setelah molekul tersebut sudah dilepaskan, protein transporter ini akan kembali dan ke
konformasi semula. Nah, setelah itu, ikatan antara protein dan molekul terlepas dan molekul tersebut bebas. Hal ini tuh yang membuat tingkat transportasinya bakal jadi lebih lambat, dan proses ini tuh terjadi tanpa membutuhkan ATP sama halnya dengan protein kanal. Jadi kalau misalnya ion atau molekul tersebut tuh bersifat hidrofilik atau polar, maka dia tuh nggak bakalan dibantu sama protein kanal dan transporter buat berdifusi. Nah, contohnya itu next. Nah, contohnya itu buat transport glukosa. Jadi, dalam transport ini tuh bakalan menggunakan namanya protein uniporter yang bisa membuat mengangkut satu jenis molekul melewati membran sel tanpa melibatkan jenis-jenis molekul. Nah, dengan menuruni gradien konsentrasi. Nah, salah satu contoh uniporter itu adalah glukosa transporter. Nah, glukosa transporter ini punya 5 jenis yang dapat memfasilitasi transportasi glukosa dan senyawa lainnya. Nah, sebagian besar sel ini, termasuk sel-sel darah merah itu terekspos pada konsentrasi glukosa ekstraseluler yang lebih tinggi daripada sel, sehingga difusi terfasilitasi ini bakalan membawa glukosa ke dalam sel. Next. Selanjutnya adalah transfer aktif. Jadi transfer aktif itu merupakan pergerakan molekul melewati membran sel melawan gradien konsentrasi. Jadi sebagaimana kayak difusi terfasilitasi, transfer aktif ini tuh memerlukan protein kanal dan protein transport. Akan tetapi karena molekul yang dibawa itu untuk melawan gradien konsentrasi, maka transfer aktif itu memerlukan suplai energi. Nah, transfer aktif ini menggunakan energi itu untuk menggerakkan zat terlarut melawan gradiennya. Oleh karena itu, jadi tipe lalu lintas membran ini disebut juga transfer aktif. Nah, transfer aktif ini tuh bakal mendukung sel mempertahankan konsentrasi internal zat. ATP atau energi tadi bakalan menyediakan energi bagi sebagian besar transportasi aktif. Transportasi aktif ini terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada pompa NAK plus ATPase. Terus juga yang kedua ada endositosis dan exositosis. Next. Ya, jadi di sini fungsi dari pompa Na plus K plus ATPase ini adalah buat mengukur gradien elektrokimia membran sel. Jadi pompa Na plus K plus ini bakalan memompa 3 molekul ion natrium keluar sel dan 2 molekul ion kalium ke dalam sel. Nah, dengan demikian terdapat surplus ion bermuatan positif di luar sel dengan cara keluar sel dan pemeriksaan K ke dalam sel makan. Terbentuklah potensial kimia dual gradien konsentrasi yaitu K dan Na. Selanjutnya adalah next. Selanjutnya untuk transfer membran besar seperti dilakukan melalui eksositosis dan endositosis. Eksositosis itu merupakan pengeluaran zat dari dalam sel dengan menggabungkan vesikula dengan membran sel. Nah, eksositosis ini digunakan untuk sekresi protein seperti hormon insulin, protein serum, matriks ekstraseluler. Sementara buat endositosis itu pemasukan zat ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Nah, sebagian kecil luas membran plasma ini terbenam ke dalam membentuk kantong. Begitu kantong ini udah semakin dalam, kantong itu terjepit dan membentuk vesikula yang berisi materi yang telah terdapat di luarnya. Nah, endositosis ini terbagi menjadi 2, jadi yang ada fagositosis dan pinositosis. Fagositosis itu merupakan proses eliminasi dari penelanan dan sampai penghancuran partikel asing, sementara pinositosis itu proses seluler di mana cairan dan nutrisi itu yang dibutuhkan sel bakal masuk dan tertelan oleh sel. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Alicia Sumiati. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Selanjutnya itu ada potensial membran.
Potensial membran itu disebabkan oleh perbedaan komposisi ionik dalam cairan intraseluler atau ekstraseluler. Nah, mudahnya itu untuk diingat potensial membran itu pemisahan muatan berlawanan jenis di kedua sisi membran. Contohnya itu seperti ini. Di gambar pertama, gambar yang atas itu ada dua sisi oranye dan sisi warna biru. Sisi oranye adalah cairan intraseluler dan sisi kiri itu cairan ekstraseluler. Di cairan intraseluler dan ekstraseluler itu muatan positif dan negatifnya jika dipasangkan satu persatu itu nanti akan selalu pas dan tidak ada yang menyisa muatannya. Jadi dia ini membrannya ini tidak potensial. Sedangkan di gambar yang kedua ini, di cairan intraseluler, itu dia muatannya lebih banyak yang negatifnya. Di bawahnya sudah tertulis ya, ion positifnya ada 5 dan ion negatifnya ada 10. Jadi jika dipasangkan antara positif dan negatifnya, maka akan tersisa ion negatifnya. Jadi dia cenderung lebih negatif. Selanjutnya di sini yang di sebelah kiri cairan ekstraseluler sama juga. Jika dipasangkan satu persatu antara ion positif dan ion negatifnya, maka akan tersisa ion positif yang tidak memiliki pasangan. Nah, semakin banyak muatan-muatan yang tidak mempunyai pasangan ini, semakin banyak pula potensial membran tersebut. Ada tiga keadaan potensial istirahat. Ada tiga keadaan potensial membran. Yang pertama itu potensial istirahat. Kenapa dikatakan potensial istirahat? Karena karena tidak ada rangsangan-rangsangan pada membran tersebut. Jadi, suatu saat ketika ia mendapat rangsangan, maka akan berubah dan tidak istirahat lagi, sehingga potensial ini bisa menjadi potensial berjenjang maupun potensial aksi. Sebelum memahami potensial berjenjang dan potensial aksi, kita harus memahami 4 istilah ini. Yang pertama adalah polarisasi. Polarisasi itu adalah keadaan di mana potensial membran tidak sama dengan 0. Dia terdapat pemisahan muatan-muatan yang berlawanan. Kalau polarisasinya positif, berarti ia kelebihan muatan positif, dan juga sebaliknya kalau polarisasinya negatif, berarti ia kelebihan muatan negatif. Meskipun tadi pada keadaan istirahat, membran sel itu akan dalam keadaan polarisasi. Misalnya, sel saraf itu kan sel saraf mempunyai potensial membran sebesar minus 70 mV. Jadi dia itu kan tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada istilah depolarisasi. Depolarisasi itu keadaan di mana potensial membran akan mendekati 0. Keadaan ini itu merujuk pada keadaan di mana membran menjadi kurang terpolarisasi. Artinya potensial membrannya akan mendekati 0, tapi 0 di sini itu bukan seperti minus 0,1, minus 0,2, 0,1 atau 0,2, jadi tidak sekecil itu, namun contohnya itu tadi potensial membran istirahat sel saraf kan minus 70 mV. Nah, saat dia mengalami depolarisasi, dia itu akan berubah menjadi minus 60 mV. Intinya, dia akan mendekati ke arah 0, tapi arah 0-nya ini bukan yang terlalu kecil seperti minus 0,2 atau minus 0,1 itu ya. Selanjutnya ada istilah repolarisasi. Repolarisasi ini adalah keadaan di mana membran kembali ke potensial istirahat setelah terjadi depolarisasi. Jadi, setelah mengalami depolarisasi karena adanya rangsangan yang sesuai, ketika rangsangan tersebut berhenti, maka potensial membrannya juga akan kembali ke potensial istirahat. Seperti tadi contohnya, ketika ia mengalami polarisasi, dia itu potensial membrannya minus 70 mV, setelah depolarisasi dia menjadi minus 60 mV, setelah itu dia mengalami repolarisasi dan kembali menjadi minus 70 mV ke nilai polarisasinya. Selanjutnya ada istilah hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi itu adalah kebalikan dari depolarisasi. Keadaannya di mana membran menjadi lebih terpolarisasi atau dengan kata lain membran ini menjauhi 0.
Misalnya potensial membran istirahat sel saraf tadi minus 70 mV, ketika mengalami hiperpolarisasi, dia itu akan menjadi minus 80 mV, atau juga bisa menjadi minus 90 mV. Intinya itu dia menjauhi 0, jadi semakin jauh dari 0. Ini rangkuman dari yang saya sampaikan tadi. Bisa dilihat di sini potensial istirahatnya minus 70 mV, yaitu stabil. Lalu saat mengalami depolarisasi, dia mengalami kenaikan, penurunan potensial, membran kurang negatif, jadi dia mendekati 0. Semakin dekat dengan angka 0 ya, 0-nya di atas di sini. Setelah itu dia mengalami repolarisasi lagi. Repolarisasi ini dia kembali ke potensial istirahat, kembali ke keadaan istirahat. Kembali ke minus 70 mV. Setelah itu ia mengalami hiperpolarisasi, peningkatan potensial membran menjadi lebih negatif. Dia semakin jauh dengan angka 0. Semakin turun ya. Setelah itu ia mengalami potensial istirahat lagi. Tadi ada 3 potensial. Pertama potensial istirahat, selanjutnya ada potensial berjenjang dan juga potensial aksi. Potensial berjenjang ini hanya mengalami perubahan sebesar 10-20 mV. Ini contohnya saat keadaan istirahat dia stabil di sini, lalu ketika ia mengalami potensial berjenjang, dia hanya akan mengalami perubahan potensial sebesar 10-20 mV tadi, seperti keadaan depolarisasi. Setelah itu, jika dia menyentuh ambang batas atau threshold-nya itu minus 55 mV, dia akan menjadi tidak seimbang dan mengalami perubahan drastis pada potensial membrannya yang bisa mencapai 100 mV. Jadi grafiknya itu meningkat sangat drastis. Ya, tadi jadi masih ada perbedaan antara potensial berjenjang dan juga potensial aksi. Potensial berjenjang itu tadi sudah jelas ya, hanya bisa berubah sebesar 10-20 mV, namun potensial aksi bisa mencapai 100 mV. Kesimpulan, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu membran sel atau membran plasma adalah sebuah struktur selaput tipis yang menyelubungi sebuah sel. Selaput tersebut akan membatasi keberadaan sebuah sel. Selain itu, akan memelihara perbedaan pokok antara isi sel dan lingkungannya. Akan tetapi, membran sel itu tidak sekedar sebuah penyekat pasif saja, melainkan sebuah filter yang mempunyai kemampuan untuk memilih bahan-bahan yang melintas dengan tetap memelihara perbedaan kadar ion dari luar dan dari dalam sel. Bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel bisa masuk, sedangkan bahan-bahan yang termasuk limbah sel dapat keluar melintasi sel. Oke, sekian dari presentasi kami. Selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab. Sebelumnya ini sudah ada 5 penanya. Ya, silakan dipilih 3 penanya. Oke, untuk yang sudah menanya pertama tadi Nailatul Hidayah. Saya persilahkan untuk bertanya. Baik, izin bertanya, bagaimana cara membran sel mempertahankan protein? Apakah membran masih tetap fluid walaupun banyak protein yang tertanam di dalamnya? Cukup pertanyaan dari saya.
Terima kasih. Apakah suara saya terdengar tadi? Iya, terdengar. Terima kasih ya kepada Nailatul Hidayah yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Jawabannya akan disebutkan oleh Afrilah Sohibul Lubis. Jadi tadi pertanyaannya, mana tadi? Bagaimana cara membran sel mempertahankan protein kan? Sel mempertahankan protein dengan cara protein tertanam menembus lapisan lipid biliar. Protein tertanam pada satu monolayar saja. Protein terikat dengan protein lain yang berada pada lapisan lipid biliar dan protein terikat pada lipid. Masih tetap. Jawaban saya, apakah ada yang bisa menambahi? Coba ulangi tadi apa pertanyaannya? Oh, pertanyaannya, bentar ya, Bu. Mana tadi? Pertanyaannya, bagaimana cara membran sel mempertahankan protein? Lalu, apakah membran masih tetap fluid walaupun banyak protein yang tertanam? Itu, Bu. Ya, terus jawabannya apa tadi kan pertanyaan bagaimana membran mempertahankan tingkat fluiditasnya ya? Iya, Bu. Tadi di awal presentasi juga sudah dijabarkan terkait peran kolesterol. Siapa tadi? Rahmayani ya yang menjelaskan tadi, atau siapa tadi? Ya, Bu, saya menjelaskan. Ya, itu. Coba itu penjelasannya diulang. Siapa sih yang berperan dalam mempertahankan fluiditas membran sel pada saat kondisi suhu tinggi ataupun suhu rendah? Ya, Ramayani bisa menjelaskan? Ketika ini ada pengaruhnya sama keberadaan kolesterol di dalam sel. Ada terdapat organel yang mempengaruhi fluiditas membran. Jadi misalnya banyak kolesterol di lapisan membran sel. Jadi kan kalau di suhu rendah tuh fluiditas membran menurun. Jadi kalau misalnya dia mempunyai banyak kolesterol, maka dia dapat mempertahankan fluiditasnya. Menurun kenapa? Kenapa turun? Karena suhunya rendah. Ya, cenderung apa? Cenderung membeku ya. Ya, mengkristal. Iya, karena kan sifat lipid lemak ya, kalau di suhu rendah kan pasti dia akan membeku atau mengkristal ya. Terus kalau di suhu tinggi sebaliknya kan. Nah, di suhu tubuh kita aja, misalnya contoh manusia, membran selnya, suhu tubuh kita berapa? Normalnya? Ada yang tahu? 36 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. 38 itu udah panas. 37,5 aja udah disebut demam ya. Jadi antara 36 sampai 37, bahkan bisa di bawah itu ya, mungkin kayak ada juga nah, kalau kita misalnya manusia di mana? Apa yang akan terjadi pada tubuh? Akan kaku, kayak gitu. Namanya mungkin apa ya? Ada yang sebut terjadinya apa sih? Apa kalau namanya kalau kedinginan tuh? Hipotermia ya. Ya kan?
ada gagal napas dulu pertamanya. Kenapa? Kan karena suhunya sangat terlalu dingin mungkin. Jadi kan di saluran pernapasan yang pertama yang terkendala kan awalnya kan kita menghirup udara yang sangat dingin ya, yang pasti yang terpengaruh yaitu saluran pernapasan dulu ya. Karena kan kalau kulit mungkin kita bisa memakai pakaian gitu ya. Tapi kalau lama-kelamaan ya bisa juga membeku ya. Nah, bagaimana biar si jaringan tersebut tidak ikut membeku? Itu karena ada peran dari kolesterol ya. Jadi adanya kolesterol itu dia mempertahankan, kalau di suhu dingin dia tetap gitu ya, tetap pada kondisi normal, dipertahankan pada suhu 37 derajat. Karena kita itu termasuk kepada makhluk yang homoioterm ya. Jadi tidak mengikuti perubahan suhu di luar, tubuh kita harus selalu sama di 36 atau 37. Nah, siapa yang mempertahankannya itu karena ada peran kolesterol. Begitu juga di suhu tinggi. Kalau suhu tinggi pasti fluiditas akan meningkat ya. Nanti akan buyar gitu ya kalau dibiarkan gitu ya. Nah, tapi kalau adanya kolesterol, maka dia akan menjaga agar si fosfolipid itu tidak tercerai-berai gitu, agar tetap di posisinya masing-masing gitu ya, dan sehingga struktur dari membran itu tetap terjaga ya. Itu. Jadi siapa yang berfungsi menjaga fluiditas membran adalah kolesterol. Terutama misalnya bisa dicontohkan pada itu ya, hewan yang kolesterol itu kan banyak ditemukan terutama pada membran sel hewan ya. Hampir 50% itu komposisinya kolesterol. Tapi tidak pada sel tumbuhan ya. Sedikit ada tapi sedikit. Karena kan struktur dari sel tumbuhan dia punya dinding sel ya. Jadi tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan lingkungan, suhu lingkungan ya. Jadi membrannya terlindungi oleh dinding sel. Tapi kalau untuk sel hewan itu sangat rentan sekali dengan perubahan karena adanya perubahan suhu. Jadi adanya kolesterol itu bisa mempertahankan fluiditas. Contohnya misalnya pada hewan yang hidup di 4 musim ya, ketika masuk ke musim dingin, gimana? Kan ada lihat ya, misalnya ada danau membeku. Itu membekunya bisa sampai 3 bulan. Itu hewannya, ikan-ikannya mati nggak? Tidak, Bu. Tidak ya, dia seperti berhibernasi ya, mati suri gitu. Tapi walaupun di luarnya beku, dia berada dalam es batu gitu ya, karena kan membeku semua ya. Tapi dia tetap masih bisa bertahan ya, karena jaringannya dipertahankan gitu ya. Ya itu karena apa? Biasanya kalau di fisiologi hewan ya, nanti Anda pelajari ini, itu kolesterolnya meninggi atau meningkat. Tapi ketika masuk nanti ke musim semi ya, setelah musim dingin, itu kolesterolnya menurun. Jadi fungsi kolesterol ya itu untuk mempertahankan fluiditas membran. Oke, itu mungkin tambahan dari Ibu, nanti lanjut. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, Ibu, terima kasih. Berarti kita lanjut ke penanya selanjutnya ya, yaitu Ulfa tuh. Ulfa, tolong disebutkan pertanyaannya. Di PPT kan disebutin lipid bisa menjadi fosfatidilinositol. Pertanyaannya itu, fosfatidilinositol itu apa dan fungsinya apa? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ulfa. Sebentar ya.
Langsung tampung pertanyaannya, yang ketiga siapa? Itu pertanyaan kedua. Hmm, Ya, pertanyaan ketiganya siapa? Halo, moderator. iya, Ibu, kepada Prastika aja. Prastika mohon disebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Tadi itu di PPT pada bagian protein membran kan dikelompokkan jadi 3 ya. Ada protein integral, perifer, sama protein lipid labir. Nah, yang mau saya tanyakan itu, ada nggak alasan lain yang ngebuat ketiga protein itu berbeda selain hubungan antar protein di layar lipid? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Prastika. Untuk pertanyaan olfatu, Rahmayani Anwar akan membacakan jawabannya. Ya, saya izin jawab ini setahu saya. Jadi itu kalau fosfolipid itu ada banyak jenisnya. Yang pertama itu ada fosfatidilkolin, sphingomyelin. Terus ada lagi fosfatidilserin, fosfatidilletanolamin. Nah, kalau yang jenis yang disebutkan Ulfa tadi namanya fosfatidilinositol. Itu terdapat jumlahnya kecil namun memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsinya apa? Dia banyak ditemukan di jaringan otak pada manusia dan terus juga dia ditemukan di bagian dalam membran sel dengan jumlah yang sangat sedikit. Fungsinya yaitu untuk proses metabolisme di hampir semua makhluk hidup. Gitu. Bagaimana, Ufa? Sudah jelas, terima kasih. Ya. Nah, itu ya jawabannya. Silakan, yang ketiga. Jangan lupa ya mengisi daftar hadir di link yang sama untuk daftar hadir. Saya izin menjawab juga pertanyaan dari Prastika, tapi mungkin nanti anggota kelompok yang lain bisa menambahkan ya. Jadi tadi pertanyaannya, sebentar. Yang protein perifer, integral. Iya. Yang protein tadi berbeda. Apakah selain antar hub protein di bilayar lipid? Kalau menurut saya, jadi protein itu ada pembagiannya. Jadi kalau secara struktural, dia ada protein integral dan juga protein perifer. Tapi kalau kita secara fungsi, itu ada protein yang katalis buat enzim yang kayak tadi digunakan untuk pada sistem dinamis pada sel tadi itu, sifat dinamis tadi. Terus ada juga protein pembawa atau karir, itu protein Na atau K+, yang tadi sudah dijelaskan. Juga tadi ada juga protein struktural gitu. Yang lain apa ada yang mau menambahkan? Ya, Ibu tambahkan sedikit untuk ini ya.
Tadi kan intinya berarti struktur dari membran sel itu terdiri dari komponen apa saja? Yang paling utama dari apa? Halo? Apa sih komponen utama? Lemak dan protein. Lemak dulu ya. Jadi ini sejarahnya juga ya. Sejarahnya penemuan dari struktur membran sel itu diawali dari tahun 1925 ya, Gotthard Grendel. Jadi dia menemukan bahwa struktur dari membran sel itu sebagai lipid bilayer ya, ditemukan ya, jadi struktur fosfolipid. Mana sifatnya itu ada yang hidrofilik dan hidrofobik ya. Yang di bagian tengah ini adalah hidrofobik. Ya, ini asam lemaknya. Ya, kemudian yang kedua tahun 1954 ada ditemukan molekul atau komponen protein ya. Jadi tidak hanya sekedar lipid saja ternyata ditemukan protein, tapi model yang diajukan oleh Dobson dan Neely, proteinnya itu seperti lapisannya menutupi permukaan luar dan dalam dari membran sel atau dari fosfolipidnya. Dan fosfolipid itu ada juga yang ini ya, tertanam atau sebagai integral ini ya, sebagai saluran. Nah, baru tahun 72 ya, ini ada model mozaik fluid. Apa itu mozaik fluid? Kenapa disebut mozaik? Itu menunjukkan letak dari proteinnya. Jadi kalau menurut model mozaik fluid ini, si protein itu tidak menutup seperti lapisan yang disampaikan sebelumnya ya oleh Dobson dan Neely, tapi dia tertanam dan tersebar ya, atau menyisip, atau bahkan tadi ada yang perifer atau hanya di permukaan saja yang menempel gitu dengan fosfolipidnya. Nah, ini ya model terakhir yang disepakati untuk struktur dari membran sel, yaitu mozaik fluida. Karta fluid ini menunjukkan sifat dari fosfolipid tadi yang fluid ya, yang cair. Tapi cairnya tidak maksudnya cair seperti air ya. Maksudnya fleksibel, dia tidak kaku. Kemudian tadi ya ditunjukkan dengan tadi bisa memungkinkan dia pergerakan lateral ataupun flip-flop tadi ya. Kemudian kalau yang istilah mozaiknya itu menunjukkan letak dari protein, bahwa si protein itu tertanam ya dan tersebar ya, tidak menutup seperti lapisan. Apa percobaan yang mendukung dari model ini? Anda bisa baca ya, ini di buku Campbell jilid 1, ada metodenya namanya patah beku ya. Di sini metodenya dengan membekukan sel, kemudian mencungkil es ya yang tadi, sehingga ada bagian dari fosfolipid tadi menempel di bagian atas dan ini masih ada yang tertinggal di bawah ya. Akhirnya kalau diperbesar seperti ini. Jadi ini menunjukkan si protein itu ternyata tersebar gitu ya. Ini seperti ini ya kalau dengan mikroskop SEM ya, kan ada bintil-bintil gini ya. Nah, maksudnya si bintik-bintik ini adalah si protein tadi. Jadi proteinnya tersebar, tertanam di fosfolipid. Nah, ini yang berikutnya ini menunjukkan sifat fluidnya. Jadi si protein integral itu tidak diam di tempat, tapi selalu bergerak ya di antara fosfolipid. Ini contohnya percobaannya menggabungkan dua sel yang berbeda, ya kan, jenis proteinnya berbeda ya, protein integralnya. Ternyata setelah 1 jam ya ternyata semua bercampur ya, bisa berpindah gitu dari satu tempat ke tempat yang lain ya, ke arah yang lain. Ini menunjukkan sifat fluid juga ya dari fosfolipidnya. Itu ya. Itu. Kemudian tadi yang berkaitan dengan fungsi dari secara struktural, struktur itu membangun struktur. Ya.
Jadi si protein integral ini menyusun dari membran sel ya. Berdasarkan tempatnya, dia ada yang integral tertanam di dalam fosfolipid, ada juga yang perifer atau hanya di permukaan saja ya letaknya. Kemudian ada juga yang berikatan dengan lipid ya. Ini contohnya. Itu berdasarkan letaknya. Tapi kalau berdasarkan fungsinya ada 6. Yaitu sebagai transport. Jadi ini protein integral yang fungsinya sebagai alat transport. Jadi bisa dilalui oleh zat atau molekul. Kemudian ada juga yang berfungsi sebagai enzim. Ada yang berfungsi sebagai sinyal. Ya. Jadi ini untuk mengenali sinyal maksudnya. Jadi ini misalnya sinyalnya berupa hormon. Jadi sel mengenali. Ya. Jadi ini proteinnya sebagai yang mentransduksikan sinyal. Yang keempat, ada protein yang fungsinya untuk merekognisi atau mengenali sel yang sama. Ini kaitannya untuk membentuk suatu jaringan. Jaringan kan kumpulan sel yang struktur dan fungsinya sama ya. Jadi ini dikenalinya oleh ini karena ada protein integral yang fungsinya sebagai pengenal sel. Kemudian ada juga yang fungsinya sebagai pengikat ya, atau dalam hal ini junction, mengikatkan satu sel dengan sel tetangganya. Ini ada junction cell ya. Terus ada juga yang keenam itu sebagai perlekatan dengan bagian sitoskeleton ya di bagian dalam sel dan dengan matriks ekstraseluler di luar. Jadi itu 6 fungsi dari protein yang ada pada membran sel ya. Oke, itu dulu dari Ibu. Sesi 3. 3 pertanyaan udah ya satu termin ini. Oke, silakan moderator. Ditutup ya, Bu? Atau apa? Satu termin lagi apa sudah dua termin belum? Oh, belum, Mas. Saya sibuk. Oke, kepada Saudara Yomi Gebiar Fadila untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya sih bertanya, apa sih penyebab atau apakah ada penyebab membran sel, fungsi dari membran sel itu terganggu? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Untuk Saudari Maya, boleh menyebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas. Sudah. Sudah, Maya. Oke, saya izin bertanya. Tadi kan terdapat proses transport aktif pada membran sel. Apakah ada penghambat ketika proses transport aktif dalam memompa molekul melintasi membran plasma? Jika ada, mohon diberikan penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Maya. Selanjutnya, Dewi Yuliana bisa menyebutkan pertanyaannya. Oke, Dewi, terima kasih pertanyaannya via chat ya. Sebelumnya pertanyaannya kami tampung dulu, kami akan mendiskusikannya dulu.
Saya izin menjawab pertanyaan dari Maya. Jadi adakah penghambat dalam transfer aktif dalam proses mentransfer molekul? Jadi saya mau izin jawab karena ada yang menghambat tuh sama inhibitor kompetitifnya gitu. Jadi ada agen penghambat yang bersaing dengan molekul pada tempat ikatan spesifik pada transporternya. Jadi terus ada juga penghambat yang berikatan dengan transporter pada tempat lain selain tempat ikatan spesifik dengan molekulnya, yang kemudian bakalan mempengaruhi struktur transporternya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Tadi pertanyaannya, ini pertanyaan siapa? Pertanyaan yang pertama ya, dari termin kedua? Kedua, Bu. Tadi Hilmi yang bertanya. Saya Bu Maya. Oh, Maya. Tadi Maya bertanyanya apa tadi? Apa yang mengganggu? Apa yang jadi faktor penghambat dalam proses transfer aktif pada molekul dalam melintasi membran, Bu? Apa aja kira-kira yang bisa menyebabkan gangguan ya pada transport aktif? Tadi siapa yang menjawab? Saya, Bu Ois. Ya, gimana Ois? Jadi kalau menurut saya intinya pertanyaannya kalau transport aktif itu apa sih? Transport aktif itu pergerakan molekul melewati membran dari gradien konsentrasi. Hah? Dari konsentrasi. Melawan atau mengikuti? Melawan, Bu. Ya, berarti dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kemudian ciri yang kedua menggunakan Energi atau ATP. Oke, sekarang kira-kira ditanya pertanyaannya apa sih faktor yang bisa menyebabkan apa tadi? Yang menghambat dalam proses yang bisa menyebabkan atau terjadinya hambatan ya dalam proses transport aktif. Ya, salah satunya apa tadi yang sudah dijelaskan oleh Ois? Halo, Ois, buka aja mic-nya, jangan ditutup dulu. Kan ada yang sedang diskusi. Jadi yang faktor yang bisa menghambat tuh kayak kompetitor gitu, Bu, molekul pada tempat ikatan spesifiknya. Tadi kan sudah dibahas kalau tadi siapa yang menjelaskan bahwa si saluran itu spesifik ya, seperti pompa natrium kalium, yaitu hanya cocok untuk pompa natrium kalium saja. Atau kalau misalnya tadi yang carrier, mungkin tadi bisa juga ada kompetitor, tapi biasanya yang yang pompa natrium kalium yang contoh transport aktif primer itu kemungkinan jarang ya ada kompetitor, karena kan salurannya itu memang spesifik hanya bisa dilewati oleh natrium dan kalium. Atau mungkin jenis transport aktif sekunder. Nah, kalau transport aktif sekunder memungkinkan bisa ya ada kompetitor misalnya. Jadi ada beda ya, aktif primer dan aktif sekunder. Kalau aktif sekunder itu kan berbarengan ya, dua molekul bisa satu arah. Jadi mungkin ada kompetitor karena jenis molekulnya hampir mirip bentuknya gitu, sehingga tadi yang disebutkan. Atau jenis hambatan lainnya mungkin kalau tidak ada ATP ya, terutama karena ATP ini sangat penting, tidak akan mungkin terjadi proses transport aktif kalau tidak ada ATP atau tidak ada energi. Yang utama sih itu ya. Oke, terus yang keduanya, pertanyaan kedua.
Ya, pertanyaan kedua. Siapa yang akan jawab? Mungkin yang saya akan jawab pertanyaan yang ketiga dulu kali, Bu, dari Oh ya, Dewi. boleh, silakan ya. Ya, mungkin buat anggota kelompok saya yang lain, kalau ada yang ingin menambahkan, silahkan. Jadi tadi pertanyaannya yaitu, di dalam PPT itu disebutin protein integral itu tertanam pada lapisan hidrofobik membran. Nah, apa maksudnya itu apa? Jadi, kita tahu bahwa bilayer itu kan membran bilayer itu adalah membran lapisan hidrofobik. Kenapa? Karena fosfolipid itu bagian dalamnya, yang bagian lipidnya itu merupakan hidrofobik gitu. Terus pertanyaan berikutnya, jadi saya ulangin ya, jadi lapisan hidrofobik membran itu adalah sebutan lain untuk lapisan sel itu, yang fosfolipid tadi, fosfolipid bilayer itu. Terus apakah ada protein lain yang tertanam juga pada lapisan hidrofobik itu selain protein integral? Jadi kalau yang setahu saya, kita kan tadi sudah bahas mengenai protein struktural ya. Jadi protein struktural tadi ada 3, terus dan protein integral yaitu protein yang menembus membran lapisan bilayer ini hanyalah disebut sebagai protein integral. Jadi semua protein yang menembus itu disebut protein integral. Jadi nggak ada lagi gitu loh nama lain protein lain gitu selain protein integral. Ya, tapi mungkin fungsinya berbeda-beda ya, yang jelas fungsinya berbeda. Tapi istilah protein integral itu keseluruhan protein ya yang tertanam ke dalam atau yang menyisip dalam fosfolipid itu disebut integral. Tidak ada lagi yang lain ya, disebutnya sama. Walaupun tadi secara fungsi sudah Ibu tunjukkan kan, ada yang berfungsi sebagai enzim, ada yang berfungsi sebagai reseptor ya, atau yang mengenali sel-sel lain, atau tadi transduksi sinyal ya, dan lainnya. Itu semuanya integral ya, tapi fungsi yang berbeda. Oke, terus berikutnya. Satu lagi ya pertanyaan. Iya, Ibu, pertanyaan dari Hilmi belum terjawab. Kita belum tahu jawabannya soalnya. Apa tadi pertanyaannya, Hilmi? Apa yang kalau Ibu tangkap sih, apa yang menyebabkan membran sel itu terganggu, kayak rusak atau gimana gitu, Bu? Ya, kira-kira apa? Tadi kan Anda sudah tahu ya struktur yang ideal dari membran sel itu. Nah, bagaimana kalau ada kerusakan, kira-kira faktor apa? Faktor apa yang bisa menyebabkan rusaknya membran sel? Tadi kondisi lingkungan mempengaruhi nggak? Tadi kan sudah dibahas ya, ada hipertonik, hipotonik, kondisi lingkungan itu kan. Terus bisa juga suhu tadi ya, memungkinkan menyebabkan. Kalau ekstrim ya, ekstrim. Walaupun yang pertamanya masih mampu diatasi gitu ya, karena ada struktur kolesterol, tapi kalau sangat ekstrim ya bisa juga menyebabkan kerusakan. Jadi pertama lingkungan ya. Kemudian tadi ada tidaknya kolesterol ya. Itu mungkin ya jawabannya. Karena penting, sangat penting struktur dari kolesterol. Kalau kolesterolnya berkurang atau tidak ada ya, maka tidak ada lagi ya struktur membran sel, karena itu komponen yang sangat penting. Tapi kalau lingkungan ya tadi misalnya suhu ataupun konsentrasi dari lingkungan. Ibu, terima kasih. Baik, kelompok 2, terima kasih. Silakan ditutup ya, waktunya juga sudah
habis ya untuk perkuliahan hari ini. Silakan ditutup kelompok 2. Oke, terima kasih teman-teman dan Ibu. Mungkin kita tutup perkuliahan hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi nanti materi yang Ibu akan Ibu tambahkan di GCR ya, Ibu upload beserta ada penugasan individu mengerjakan LKM ya. Nanti LKM-nya Ibu upload dulu di GCR, nanti Anda unduh dulu, boleh langsung diketik ya di LKM-nya, kemudian nanti Anda upload kembali untuk jawabannya. Pengerjaannya 1 minggu ya untuk ke depan. Nanti Ibu upload ya setelah ini. Terima kasih. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.